Shalom semua teman-teman, apa kabar semua? Saya harap semua sehat-sehat. Teologi transformasi itu kita harus melihat keynote dari teologi transformasi ini. Saya kutip aja dari perkataannya Pak Oyan dari silabusnya. Berteologi secara transformasi selalu berusaha mengerti dan memahami apa yang Kristus sedang kerjakan di saat dan konteks tertentu. Dan oleh karena itu selalu juga mencoba berteologi dalam konteks pengertian gereja yang kudus dan am. Yang mendefinisikan seorang teolog transformasi adalah seorang yang selalu bertanya, di manakah Kristus saat ini? Atau, kalau saya dengan kata-kata saya, bentuk kekristenan itu bisa berubah menjadi apapun bentuknya. Namun, partikularitas Kristus harus tetap ada. Tanpa partikularitas ini, walaupun bentuknya itu masih gereja, tidak lagi dapat disebut Kristen, atau lebih tepatnya disebut sekte atau bidat. Peringatan ini untuk kalau kita menghilangkan partikularitas ini, nah ini bisa jadi seperti kayak begini. Tuhan sendiri, dia mentransformasi dirinya. Kita lihat di perjanjian lama, dia datang kepada Abraham dan memilih Ishak dan Yakub sebagai Allah Yahweh. Kemudian di perjanjian baru, dia berinkarnasi sebagai Yesus Kristus. Dia berinkarnasi sebagai manusia. Dia bertransformasi sebagai manusia. Setelah Kristus disalibkan, mati, dan bangkit, Roh Kudus turun dicurahkan. Yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu adalah orang-orang di Yerusalem. Itu yang disebut sebagai jemaat pertama, atau disebut juga tubuh Kristus. Apa itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu adalah orang-orang yang dimana Roh Allah lahir ke dalamnya itu. Peristiwa yang menjadikan tubuh Kristus itu adalah Pentakosta. Kalau kita lihat Pentakosta ini, sebenarnya ini apa nih ya? Pentakosta ini adalah hari ke-50 sesudah Paskah pertama di Mesir, atau turunnya 10 hukum Tuhan di Bukit Sinai kepada Musa yang mengawali perjanjian lama. Dan hari ke-50 ini diperingati sebagai hari rayanya Israel. Hari ke-50 ini sesudah kebangkitan Kristus, terjadi pencurahan Roh Kudus. Ini yang mengawali perjanjian baru. Kalau kita lihat, Pentakosta ini ada dua hal, yaitu karunia atau disebut karismata dan keselamatan. Pneumatologi Lukas lebih menyorot Pentakosta ini dari sisi karismata atau karunia-karunia. Ya maklum aja, mungkin dia karena beliau adalah seorang tabib, jadi lebih menyoroti hal-hal yang bersifat simptom, fenomena. Jadi tulisan-tulisan dia banyak menyoroti hal-hal yang sifatnya adalah fenomenal, karunia yang kelihatan. Namun, pneumatologi dari Paulus lebih menyorot hal ini dari sisi keselamatan, yaitu soterik. Dan kalau kita lihat tulisan-tulisan Paulus, lebih menekankan pada sisi pertobatan,
lahir baru, dan yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi kelihatannya Pentakosta ini kita harus melihat dari dua sisi ini, baru bisa kita mendapat satu gambaran yang lengkap. Kelemahan daripada gereja Pentakosta adalah hanya melihat daripada sisi karisma. Ini adalah kelemahannya. Dan sedangkan kelemahan dari gereja Protestan hanya melihat daripada sisi soterik. Nah, ini jadi masing-masing mempertahankan ciri khasnya masing-masing. Akhirnya kedua gereja ini nggak bisa bersatu pendapat soal Pentakosta. Transformasi, ritual, dan teologi kita lihat di Perjanjian Lama itu adalah khas daripada orang Israel dengan agama Yudaismenya. Kemudian waktu Perjanjian Baru muncul yang namanya kekristenan yang beda sekali dengan Yudaisme. Dan kebanyakan yang di Perjanjian Baru itu adalah non-Yahudi atau disebut juga orang kafir pada saat itu. Kita lihat di Kisah 15, karena pelayanan Paulus pada orang-orang Kristen yang non-Yahudi atau orang-orang kafir ini, sehingga mereka bersehati, berkumpul di Yerusalem di Kisah Para Rasul 15, memutuskan bahwa orang-orang non-Yahudi ini tidak perlu disunat. Nah, di sini sebenarnya terjadi transformasi antara Yudaisme kepada kekristenan. Nah, pada abad pertama, kekristenan ini berkembang terus, macam-macam, ada teologi macam-macam, ada tafsiran macam-macam, yang sehingga banyak juga yang tafsiran yang aneh-aneh pada saat itu. Sehingga pihak daripada gereja mengeluarkan suatu keputusan dogma yang disebut dengan Konsili Nisea, yaitu menyamakan persepsi tentang kekristenan ini supaya nggak terjadi kesimpang siuran tafsiran mengenai Yesus dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi, kekristenan ini pun tetap mengalami transformasi. Jadi ternyata transformasi itu tidak berhenti sampai di situ. Gereja-gereja mainstream bertransformasi, yaitu saya bagi dua di sini, Katolik, Protestan, dan Pentakosta ini terus bertransformasi. Pada tahun 80-an ini saya ngalamin sendiri, orang-orang dari gereja-gereja mainstream keluar menuju ke berkumpul di persekutuan-persekutuan doa. Ini kan namanya persekutuan non-gereja, persekutuan doa atau praise center pada bermunculan semua. Kemudian tahun 86-87 persekutuan doa karismatik ini menjadi gereja-gereja karismatik baru seperti yang kita lihat sekarang. Ada sinode Tiberias, GKPB, Betani, dan sebagainya. Nah, itu adalah sinode-sinode baru yang bermunculan pada saat itu. Termasuk juga Abalov, itu semua denominasi baru pasca gerakan karismatik, pasca gerakan karismatik yang non-gereja. Lanjut, transformasi tidak hanya terjadi di teologi dan ritual, tapi transformasi terjadi juga di sakramen. Saya ambil contoh adalah minyak urapan. Di Perjanjian Lama, minyak urapan ini adalah untuk mengurapi imam dan raja, minyak urapan. Kemudian di Perjanjian Baru,
minyak urapan ini, kita lihat di Yakobus, dia mengatakan bahwa orang sakit itu didoakan dengan minyak, dengan mengoles dengan minyak. Saya tidak melihat bahwa minyak urapan untuk imam dan raja ini dan minyak yang dioles oleh Yakobus ini adalah minyak yang sama. Saya rasa bukan begitu. Tapi ini ditulis mengoles dengan minyak. Mungkin aja minyak zaitun atau minyak apa. Dan kemudian kita lihat kebiasaan ini dibawa lagi oleh gereja-gereja mainstream, terutama gereja Katolik, yaitu mendoakan orang sakit dengan namanya sakramen perminyakan suci. Jadi itu mendoakan orang sakit dengan minyak. Dan kemudian oleh gereja karismatik tertentu, bahkan oleh orang-orang Kristen pada umumnya, ada juga yang menggunakan minyak ini bukan cuma sekedar mendoakan orang sakit, yaitu mengurapi rumahnya, diurapi, mobilnya, dompetnya, barang dagangnya, semuanya diurapi dengan minyak. Wah, ini jadi ini transformasi ini jadi berubah sedemikian rupa sakramen ini. Ada manfaatnya? Ya, ternyata ada juga unsur manfaatnya di sana. Kita tidak bisa pungkiri. Namun secara teologis, tentu kita harus menerangkan hal ini secara detail supaya tidak dibilang sesat begitu. Nah, ini contoh adalah transformasi sakramen dalam hal baptisan. Saya kasih contoh ini, orang ini dia mengalami lahir baru di GKI. Karena latar belakangnya adalah GKI, dia dibaptis setelah ikut katekisasi 1 tahun, dia dibaptis di GKI dengan sakramen baptisan percik. Nah, kita lihat ya, ini airnya kemana-mana, ini percikannya itu. Setelah dia mengikuti gerakan karismatik, ternyata ada dorongan hati nurani bahwa baptisan itu harus diselam. Karena baptiso itu harus ditenggelamkan. Begitu. Jadi, dia minta dibaptis selam, tapi ini dilakukan di luar gereja. Di mana ini? Di Ungaran, di Bukit Doa Ungaran, belakangnya itu ada kali kecil seperti ini. Ini yang melakukan baptisan bukan pendeta. Ini adalah penginjil keliling yang waktu dulu tuh, waktu gerakan karismatik banyak yang pengkhotbah keliling seperti ini. Belum pendeta, tidak ada pendeta. Dan ini baptis dilakukan di luar gereja. Jika ini diketahui oleh pihak gereja, maka ini akan dikatakan sebagai baptisan liar, atau disebut penghujatan terhadap baptisan sakramen. Tapi, karena ini merupakan dorongan hati nurani dia, dan urusan dia dengan Tuhan, dia lakukan hal itu. Masa bodoh dengan urusan organisasi. Begitu loh. Teologi transformasi ini, intinya adalah transformasi kekristenan ke dalam bentuk yang lain. Jadi bisa berubah bentuk dari ini ke ini ke ini ke ini ke bentuk-bentuk yang lain yang kita belum bisa bayangkan sebelumnya. Saya ambil contoh begini. Kekristenan yang non gereja. Waktu gerakan karismatik itu persekutuan doa itu sebenarnya adalah perkumpulan orang Kristen yang non gereja, bukan gereja. Dan sampai sekarang kita masih beruntung punya organisasi terbesar non gereja yang menyebut dirinya
bukan gereja, dan tidak pernah akan menjadi gereja. Organisasi ini organisasi internasional. Apa itu? Full Gospel Businessman Fellowship International. Sampai sekarang masih ada. Saya juga member di situ. Kemudian kalau kita lihat apakah kekristenan ini akan bertransformasi ke bentuk yang lain? Bisa aja. Ke bentuk yang seperti apa? Kita nggak tahu. Mungkin aja Roh Kudus itu bekerja di tempat yang di luar gereja yang kita tidak bisa bayangkan, sehingga di sana terjadi pertobatan, lahir baru, penuh Roh Kudus. Kita nggak tahu. Yang penting, apa yang harus kita perhatikan di dalam teologi transformasi ini? Kita lihat perkataannya Yesus Kristus sendiri. Dari Injil ini akan diberitakan dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita lihat ya urutannya ya. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita lihat peristiwa-peristiwa yang menceritakan hal itu. Di Yohanes 3, Yesus berkata kepada Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah orang Farisi dari Yudea, dari Yerusalem. Ya. Apa yang dikatakan? Kamu harus kalau mau lihat kerajaan surga harus lahir kembali dari air dan roh. Ini dikatakan kepada Nikodemus ya. Kuncinya apa? Roh. Kemudian Yohanes 4. Yesus Kristus berkata kepada perempuan Samaria bahwa barang siapa menyembah Bapa harus dalam roh dan kebenaran. Ini perempuan Samaria adalah berbeda sekali dengan orang-orang Yerusalem. Ini perempuan Samaria ini adalah orang-orang Samaria itu nggak dianggap di Yerusalem. Nggak boleh masuk Yerusalem. Jadi ini dianggap sebagai warga negara kelas 2. Nah, kita lihat lagi yang lebih dahsyat lagi di Kisah 15. Ini adalah Kristen non-Yahudi yang lahir baru dan penuh Roh Kudus dari pelayanan Rasul Paulus. Nah, ini kita lihat ya. Ini udah bukan sama sekali bukan orang Yahudi lagi. Lebih parah lagi, ini disebut orang kafir. Tapi mereka lahir baru dan penuh Roh Kudus. Dan kemudian sidang di Yerusalem memutuskan yang disebut dengan Konsili Yerusalem bahwa mereka ini yang orang non-Yahudi ini tidak perlu disunat, tidak perlu ikut hukum Taurat. Cukup nggak usah jangan makan persembahan berhala. Itu saja. Nah, ini berarti di sini kita lihat ya, transformasi itu berlangsung begitu kepada orang yang disebut yang dulunya mungkin kalau di perjanjian lama orang-orang kafir ini nih di genocide ini. Tapi kemudian di sini malah penuh dengan Roh Kudus. Nah, begitu. Jadi praksis daripada transformasi Kristen itu sebenarnya apa? Sama seperti Konsili Yerusalem yang mengaku Kristen non-Yahudi atau orang kafir. Kita lihat di Kisah 15 ayat 1 sampai 21. Demikian pula pihak gereja seharusnya mengakui Kristen yang non-gereja. Begitu loh. Asal mereka tetap berpegang pada pengakuan iman rasuli. Dan mempunyai spirit Pentakosta. Apa itu? Keselamatan dan karunia. Dalam masa sekarang kita lagi di lockdown karena pandemi COVID-19. Kita tidak bisa lagi beribadah. Tidak bisa lagi melakukan ritual kekristenan kita di rumah ibadah. Pertanyaan yang harus kita jawab. Kekristenan kita itu sebenarnya itu ritual atau relasional. Relasional itu apa? Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama.
Itu yang menjadi kunci. Kita ini Kristennya ritual atau relasional? Kalau saya melihat hal ini, saya lebih prefer kepada relasional. Akhir kata, saudara, selamat datang Kristen Online. Terima kasih.